Syekh Azhari mengatakan di dalam kitab Johar Maknun, kahabadha tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah bagusnya tarekat sufi dapat mengangkat engkau, menunjuki engkau kepada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi makrifat. Apa martabat yang tinggi? Makrifat. Martabat yang tinggi di bawah makrifat, akhlak yang bagus. Itu martabat yang tinggi. Kalau sudah ada makrifat pada Anda, itu martabat tinggi. Semua orang sayang pada Anda. Kalau ada makrifat, maka dikatakanlah al-makrifatu ra'sul mali. Makrifat itu adalah modalku. Kalau kita bisa dapat bermakrifat, lebih berharga itu dari kita punya emas 1 guni. Makrifat yang dimaksud paling kurang makrifat khawas. Paling kurang. Kalau dapat makrifat khawasul khawas. Makrifat terbagi 3. Ada makrifat awam. Makrifat awam, kita sekedar tahu sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, untuk membedakan sifat kadim dengan sifat yang baru, sifat makhluk dengan sifat khalik. Itu makrifat awam. Jadi makrifat yang demikian itu artinya belum sampai ke tingkat mulia, memang sudah boleh paling kurang makrifat tauhid kalam untuk mensahkan iman. Adapun makrifat khawas, cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam hati kita. Cahaya keberadaan sifat Rahman Rahimnya ini, sayangnya Allah terlihat dalam hati kita. Dengan Allah, yaitu telah mengadakan nikmat pada kita. Nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat mengadakan, nikmat membantu kita ada. Memberikan makanan, memberikan kesehatan, ini nikmat imdad. Memberikan segala macam untuk kita. Memberikan istri, memberikan suami. Jadi terlihat kasih sayang Allah pada batin kita. Jadi kita tidak perlu mencari Allah dengan dalil lagi, karena cahayanya itu sudah masuk. Allah itu lebih dekat pada kita daripada alam semesta. Itu dikatakan makrifat khawas. Kalau Anda dapat seperti itu, insya Allah Anda sudah sudah mulia di mana-mana. Rezeki Anda akan mudah datang, dan sekalian orang sayang pada Anda. Kalau dapat Anda bermakrifat khawasul khawas, itu yang paling tinggi. Ini yang diajarkan oleh sufi. Makrifat khawasul khawas. Tidak terlihat keberadaan alam makhluk ini. Makhluk ini, alam ini seperti fata morgana, tidak mempunyai wujud dalam pandangan Anda. Termasuk diri Anda. Hanya Allah semata-mata yang ada di dalam batin Anda. Itu tinggi lagi. Makanya inilah yang diajarkan di dalam ilmu ketasawufan kesufian, di dalam kategori ihsan. Anta'budallah ka'annaka wa ilam takun tara fa'inahu. Jadi makrifat tinggi ini tidak kita peroleh. Untuk mendapatkannya sekedar kita belajar Minhajul Abidin, sekedar kita belajar umpama Muratul Budiah, itu bisa dapat. Kita harus menambah ilmu kesopan kita agar kita dapat belajar Ihya Ulumuddin secara keseluruhan, supaya kita dapat belajar insan kamil, memahami Futuhul Makkiyah. Ini tidak boleh NPU tidak, gabungkan Allah Muhammad. Dia tidak tahu wujud Allah itu ada pada Muhammad. Itu maknanya Allah Muhammad, wujud Allah itu ada pada Muhammad. Makna wujud perbuatan. Perbuatan Allah pun Nabi Muhammad. Nah, mbak tanya, nasi. Pakina, karena Allah yang puji tanya. Tanyanya kan perbuatan Allah, makanan tanyanya. Segala makanan minuman, ya itu dari Allah.
Jadi na perbuatan Allah. Sifat Allah na batanya. Apa bentuk rupa rayanya, tahu pula bentuk rupanya. Kehendak taunya lagi nya. Kehendak Allah ada sifat Allah dan tanya bisa berkemauan karena kemauan Allah ma tasyauna illa masyaallah. Tidak kamu kehendaki melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah. Zat Allah pun katanya. Nah, zat menyuhana zat Allah pandai tekarnya. Teka alam semestanya ada bandung dari zat. Dari Allah makana tanya. Cuma Allah itu hanya bertempat kepada tanya. Hanya bertempat Allah tanya. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak semisal. Dia bersifat laisa kamitslihi syai' huwa sami'ul basir. Tapi dia ada. Dia itu Allah itu meliputi sekalian alam. Wallahu muhitum bil alamin. Jadi di dakwah awaknya ditunggu hulul dan ittihad. Hulul dan ittihad. Allah meliputi sekalian alam. Wa ma'akum Allah beserta kamu. Berarti Allah kamu tempat bak kamu. Kamu tempat bak kan? Pandai tempat bertempat kadim pada baru. Kalau ada kadim hancur baru, hilang baru. Kerana di kadim itu adalah asal daripada baharu. Lagi umpama di i ngon tira. Ya kena i gadoh tira. Gadoh ti karena asal tiranya mbak i. S umpama. S dengan i. Asal S dari i. Jadi kembali kepada asalnya. Jadi begitulah kadim yang baru. Dia tidak bertempat. Karena kadim itu sifatnya kadim. Dia itu laisa kamitslihi syai', baharu sifatnya baharu. Asal baharu dari kadim, maka baharu itu hancur dengan sebab ada kadim. Jadi pemahamannya di dalam kitab sufi yang raya-raya menyampaikan di tanya cukup Minhajul Abidin mentahnya enggak paham. Dia menerangkan akabah. Artinya tempat-tempat yang harus dilalui untuk dapat hanya beribadah baik. Jadi yang untuk mendapat ma'rifat yang baik, yang perlu kita tasawuf yang tinggi-tinggi. Namanya Minhajul Abidin, akabah bagaimana supaya kita dapat beribadah istiqamah. Jadi kalau kita supaya kita bisa dekat dengan Allah, bisa hudur hati kita, bisa tidak terlihat selain Allah. Ya hanjiknya, yang kita menjaga gaduh, tanya berarti kaji ke Allah, tanya oh ya, tanya Allah, tanya Allah. Yang kembali perasaan, kau gaduh tanya ke gaduh cuma tubuh dunia mana? Perasaan. Yang kemakna dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu bila mana diingat Allah, dzukirallah, diingatkan akan Allah, gemetar hati mereka. Gemetar hati, hati perasaan enggak gaduh. Hati je perasaan kon tubuh je gaduh. Yang mana? Yang kamaran pergi gaduh, maknanya nyobil ya. Mana gaduh? Jadi kerana tidak paham mengenai tasawuf dan sufi dan ihsan.